Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 KU1202 yang akan mendemonstrasikan mesin atau alat sistem yang telah kami buat, yaitu alat pencacah sampah Meridis. Next. Di sini kami beranggotakan ada Bagus Irfan Faizin dengan NIM 1662119, ada Syafa Nabila dengan NIM 1662137, ada Juan Marvel dengan NIM 1662142, lalu ada Pangeran dengan NIM 1662179, lalu ada Muhammad Rafif dengan NIM 1662185, ada Muhammad Rizky dengan NIM 1662191, ada Valeri dengan NIM 1662127, ada Sania dengan NIM 1662127, dan juga ada Rasendria dengan NIM 1662137. Next. Selanjutnya, untuk latar belakang diciptakannya alat atau sistem ini adalah berdasarkan data KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2020, total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Jumlah yang sangat besar ini telah menyebabkan banyak permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan produksi sampah ini juga terjadi di Asrama Sangkuriang ITB, di mana pada pengelolaan sampah eksternal di Asrama Sangkuriang, karena saat dibuang di TPU terdapat berbagai jenis sampah yang berbeda, sehingga ketika sampah disatukan dalam penampungan akan menimbulkan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu tujuan dari perancangan alat ini. Yang pertama, mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik di Asrama Sangkuriang ITB. Yang kedua, mengetahui permasalahan sampah akibat tata kelola di Asrama Sangkuriang ITB dan cara penanganannya. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan tata kelola sampah di Asrama Sangkuriang dengan alat pencacah sampah. Kami menggunakan 3 prinsip kerja pada mesin ini. Yang pertama adalah konversi energi, perubahan bentuk, dan dinamika rotasi. Konversi energi terjadi pada perubahan energi listrik yang menjadikan energi gerak terhadap generator atau rotor yang digunakan sebagai alat pemutar dari pisau tersebut. Sedangkan perubahan bentuk adalah dapat merubah bentuk dari bagian sampah-sampah dari bagian yang besar menjadi bagian-bagian terkecil, sehingga volume dapat dikompresi menjadi lebih kecil. Lalu dinamika rotasi adalah pada bagian pisau terdapat perputaran pisau yang mana dengan kecepatan sudut tertentu membuat pisau dapat bekerja efektif sehingga pisau dapat memotong sampah-sampah tersebut menjadi bagian terkecil. Baik, untuk desain dua dimensinya, pertama adalah potongan HA, itu bisa jelasnya dari tampak samping, lalu dari tampak bawah, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping kanan dan kiri. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di laporan. Kemudian untuk flow desain kami dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, kami mulai dengan mengidentifikasi masalah. Kami menentukan ruang lingkup sebagai berikut, yaitu pengelolaan sampah di Asrama Sangkuriang ITB, kemudian ada kondisi penumpukan penyimpanan sampah yang terjadi di Asrama Sangkuriang, dan sebagainya. Kemudian ada masalah dari pengamatannya, pengelolaan sampahnya yang kurang baik di Asrama Sangkuriang ITB, kemudian kondisi penumpukan penyimpanan sampah, kemudian peninjauan sampah berdasarkan 2 kategori, yaitu organik dan anorganik. Kemudian yang terakhir, peninjauan sampah kategori anorganik dibagi menjadi 2, yaitu plastik dan non-plastik. Kemudian dilanjutkan dengan cek kelengkapan data dan masalah. Ketika sudah lengkap, kami mulai analisa sistem, kemudian kami mulai mendesain pencacah sampahnya. Kemudian dari desain yang telah kami buat, analisis kendala, yaitu sampah organik dan anorganik perlu dipisah ketika diolah, karena kecenderungannya dan karakteristik yang berbeda. Untuk sistem pertama, penghancur sampah organik, itu solusinya adalah desain melibatkan pisau-pisau seperti blender, karena karakteristik sampah organik yang cenderung lebih halus. Kemudian untuk sistem kedua, penghancur sampah anorganik, solusinya desain dibuat seperti industrial shredder karena karakteristiknya yang lebih keras. Kemudian outputnya penggabungan 2 sistem menjadi 1 alat, kemudian selesai.
Selanjutnya, desain kami memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, desain alat kami memiliki desain yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki kapasitas yang cukup besar untuk melakukan pencacahan sampah yang ada di Asrama Sakurayan ITB. Selanjutnya, desain kami mampu mencacah sampah dengan jenis sampah yang berbeda, yakni sampah organik dan anorganik. Dan yang terakhir, desain kami memiliki desain yang telah disesuaikan dengan sedemikian rupa, sehingga proses pencacahan sampah lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang kami ambil, yaitu yang pertama, cara pengelolaan sampah yang baik di Asrama Sangkuriang ITB menurut kami dengan meminimalisasikan penumpukan sampah berlebih dengan menggunakan adanya suatu sistem baru dan penanganan yang baru. Lalu yang kedua adalah permasalahan tata kelola sampah di Asrama Sangkuriang ITB. Permasalahan tersebut terjadi pada sistem pengelolaan sampah secara eksternal. Pengelompokan sampah yang dilakukan cenderung kurang efektif karena saat dibuang di TPU terdapat berbagai jenis sampah yang berbeda yang telah dipisahkan namun disatukan dalam satu penampungan lagi. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan tata kelola sampah di Asrama Sangkuriang ITB. Hal ini dapat diselesaikan dengan inovasi berupa alat pencacah sampah. Selanjutnya adalah poin saran, di mana alat ini dapat dikembangkan untuk kedepannya. Yang pertama, melakukan analisis terhadap cakupan jumlah volume yang dapat ditampung oleh alat pencacah supaya mendapatkan penanganan dalam pembuangan yang lebih tepat. Kedua, melakukan inovasi desain alat yang lebih mudah untuk digunakan. Ketiga, melakukan inovasi sumber daya yang digunakan pada alat pencacah sampah dengan menggunakan panel surya sebagai penghasil daya listriknya. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan dengan lebih detail terkait penanggulangan terhadap situasi yang terjadi apabila terjadi kesalahan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Dan selanjutnya adalah beberapa referensi yang kami gunakan, bisa dilihat di salin dia yang tertera. Dan sekian presentasi terkait tugas kelompok 5 dari kami, dan selanjutnya akan dijelaskan terkait percobaan simulasi. Kepada rekan Rasen, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut kami akan menampilkan video simulasi yang telah kami buat dari alat kami beserta dengan sistem pemakaiannya dan penjelasannya. Setelah sampah telah berhasil dicacah, sampah akan langsung dipindahkan ke dalam tempat pengangkut sampah menggunakan kantong sampah untuk didistribusikan ke pabrik pengolahan sampah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.